Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari mahasiswa Politeknik Bina Madani, program Studi Akuntansi semester 2. Berdirinya saya di sini untuk memberikan penjelasan kepada kakak-kakak semua tentang apakah kita sudah merdeka untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Public Speaking. Baik, kita mulai saja ya. Selamat malam hadirin sekalian. Saya ingin mengajak kalian untuk merenung bersama tentang sebuah pertanyaan dasar yang relevan di tengah perayaan kemerdekaan kita. Apakah kita sudah merdeka? Secara historis, Indonesia memang telah meraih kemerdekaan dari penjajahan fisik. Kita telah memiliki bendera, lagu kebangsaan, dan pemerintahan sendiri. Namun, apakah kemerdekaan sejati hanya sebatas itu? Saya berpendapat bahwa kemerdekaan memiliki spektrum yang jauh lebih luas, meliputi kemerdekaan dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak tanpa tekanan atau batasan yang menghambat kita sebagai individu dan bangsa. Ini bukan hanya tentang lepas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa mampu untuk berdiri tegak, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap individu mampu untuk berkembang dan berkontribusi penuh bagi negara ini. Mari kita telah dari sudut pandang sosial. Apakah kita sudah merdeka dari belenggu diskriminasi, stereotip, atau prasangka? Seringkali kita masih melihat berbagai perpecahan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Kemerdekaan sejati berarti kita mampu menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakangnya, menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. Coba kita renungkan, berapa banyak dari kita yang masih terjebak dalam prasangka atau stigma terhadap kelompok tertentu? Bagaimana kita bisa mengklaim merdeka jika saudara sebangsa kita masih merasa terpinggirkan karena perbedaan keyakinan, warna kulit, atau status sosial? Kemerdekaan sosial juga berarti kita mampu membangun empati dan solidaritas yang kuat, di mana rasa kebersamaan jauh lebih besar daripada perbedaan yang ada. Ini adalah tugas kita bersama untuk terus memupuk rasa saling menghormati dan menerima, menjadikan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, melainkan kenyataan yang hidup dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Dari sisi budaya, apakah kita sudah merdeka dari hegemoni budaya asing yang kadang mengikis identitas lokal kita? Globalisasi memang tak terhindarkan, namun penting bagi kita untuk tetap bangga dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Kemerdekaan budaya berarti kita mampu menyaring pengaruh luar, mengambil yang positif tanpa kehilangan jati diri. Lihatlah bagaimana tren K-pop atau gaya hidup barat begitu cepat menyebar di kalangan anak muda. Tentu tidak ada salahnya menikmati hal tersebut, tetapi apakah kita sudah cukup bangga dengan batik kita, dengan tari-tarian tradisional kita, atau dengan lagu-lagu daerah yang syarat makna? Kemerdekaan budaya bukan berarti menolak segala sesuatu yang datang dari luar, melainkan memiliki kesadaran dan kebanggaan yang tinggi terhadap warisan leluhur kita. Ini juga termasuk bagaimana kita mendukung seniman dan budayawan lokal, memastikan bahwa kekayaan intelektual dan seni kita terus berkembang dan diakui di mata dunia. Selanjutnya di bidang pendidikan, apakah setiap anak bangsa sudah merdeka untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkendala oleh status ekonomi atau geografis? Kemerdekaan dalam pendidikan adalah fondasi untuk membebaskan generasi muda dari kebodohan dan membuka pintu kesempatan yang lebih luas bagi mereka. Masih banyak saudara-saudari kita di daerah terpencil yang merasa kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak, gedung sekolah yang reot, minimnya tenaga pengajar berkualitas, atau bahkan ketiadaan buku pelajaran yang memadai adalah potret nyata ketidakmerdekaan dalam pendidikan. Kemerdekaan sejati dalam pendidikan adalah setiap anak Indonesia dimanapun ia berada mampu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam bangku sekolah, mendapatkan guru terbaik, dan memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar mereka. Ini adalah investasi terbesar kita untuk masa depan bangsa, untuk menciptakan generasi yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing global. Jadi, apakah kita sudah merdeka? Jawabannya mungkin tidak sesederhana iya atau tidak. Kita memang telah merdeka dalam banyak aspek, namun perjalanan menuju ke kemerdekaan sejati masih panjang. Tugas kita bersama adalah untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dalam segala lini kehidupan, membebaskan diri dari belenggu yang masih ada, dan membangun Indonesia yang benar-benar merdeka, adil, dan sejahtera. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sebagai pemuda dan sebagai bagian dari bangsa ini. Mari kita jadikan peringatan kemerdekaan
bukan sekedar sebagai seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk terus bertanya dan bertindak. Sudahkah saya berkontribusi penuh untuk kemerdekaan sejati bangsa ini? Mari kita bersama-sama mewujudkan mimpi para pahlawan kita untuk Indonesia yang merdeka seutuhnya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih kepada kakak-kakak semua atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.